Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita dalam acara SOS Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Mari satukan hati Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama. Mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Kami mau dengar firman-Mu, Allah Kudus berbicara, sehingga firman yang datang di hari ini memberi kekuatan, mengubah pola pikir kami, hidupan kami, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang saya mau sampaikan, sharingkan pada hari ini, saya ambil dalam Matius 15 ayat 28. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan berbicara, jadi yang membuat ibu ini bisa menyembuhkan anaknya itu karena iman ibu itu sendiri. Jadi di sini Yesus memuji, memberi pujian kepada ibu itu karena imannya besar. Imannya besar, kenapa? Anaknya mengalami kesembuhan. Apa yang terjadi kepada anaknya Bapak Ibu Saudara? Di ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Jadi dia punya anak Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan firman Tuhan dia kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, dia bertemu dengan Yesus, akhirnya Yesus memuji imannya yang besar. Iman yang besar inilah yang terjadi yang bisa menyembuhkan anaknya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita harus menangkap satu hal, bahwa iman di dalam hidupan kita ini penting supaya bisa mengubah kondisi dan keadaan kita. Nah, di sini Tuhan memuji imannya. Nah, bagaimana dengan hidup Bapak Ibu Saudara? Apakah Tuhan juga mendapati iman Bapak Ibu Saudara besar, punya pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan dengan segala permasalahan dan apapun yang Bapak Ibu hadapi hari ini? Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengatakan ini karena ada sebabnya. Makanya dia memuji perempuan itu. Makanya firman hari ini Bapak Ibu Saudara, saya kasih judul firman Tuhan, iman yang besar. Iman yang besar itulah yang bisa mengubah kondisi dan keadaan hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus penyedia segala yang baik. Allah Bapa memelihara kehidupan kita. Sesuatu yang dijanjikan Allah Roh Kudus bekerja supaya kita mengalami kebaikannya. Sudah dijanjikan, sudah disediakan. Iman yang besar dalam diri kita inilah yang mampu untuk kita mengalami apa yang baik itu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, yang pertama begini. Waktu terjadi masalah Bapak Ibu Saudara, perempuan ini ketemu sama Tuhan Yesus. Dia memohon supaya menyembuhkannya. Perhatikan ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bapak Ibu Saudara, Yesus diam. Kadangkala ada kondisi dan waktu tertentu, waktu kita punya masalah, waktu kita punya persoalan, kita sudah berdoa, kita sudah bergumul, seakan-akan Tuhan diam. Seakan-akan Tuhan Yesus gak menjawab apa-apa. Tidak ada tanda-tanda kalau Tuhan menolong kita. Dikatakan tadi, wanita ini sudah berseru, minta pertolongan Yesus anak Daud, supaya anaknya yang kerasukan setan menderita ditolong. Tetapi ayat 23, Yesus sama sekali tidak menjawab. Berarti Yesus diam. Bapak Ibu Saudara, lalu ayatnya berkata, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengar berteriak-teriak. Kita sudah berteriak-teriak minta tolong sama Tuhan. Kita sudah banyak berdoa, bersekutu, bahkan puasa. Tapi kadangkala Tuhan izinkan, Tuhan seakan-akan diam Bapak Ibu Saudara. Kalau segala sesuatu yang Bapak Ibu hadapi hari ini dan seakan-akan tidak ada jawaban Bapak Ibu Saudara, Tuhan diam, Bapak Ibu jangan pernah kecewa. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah kita terus, aku gak mau berdoa, aku gak mau bersekutu, Tuhan tidak sayang sama saya. Tuhan diam bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Dia izinkan kondisi ini terjadi supaya Bapak Ibu juga diam. Apa yang menjadi mau Tuhan di dalam persoalan Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam tinggal diam
dalam kekuatan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kasih dan anugerahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman yang besar itu akan terus tidak menyerah, meskipun seakan-akan doa Bapak Ibu Saudara belum dijawab Tuhan, bahkan Tuhan tidak menjawab dan diam. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perhatikan, perempuan itu perempuan Kanaan, di luar bangsa Israel. Tuhan menjawab, aku datang untuk umat Israel. Aku diutus untuk menolong umat Israel. Terus apa yang dikatakan ayat 25? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, engkau bukan Israel, engkau orang Kanaan, aku datang untuk Israel. Ini bukti menguji iman kita, karena Tuhan nanti diam. Tetapi dikatakan perempuan itu tetap menyembah sambil berkata, Tuhan tolong aku. Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi dan keadaan yang Bapak Ibu hadapi, kadangkala tidak ada jawaban, Bapak Ibu tetap berseru kepada Tuhan, tetap mencari dia, tetap minta tolong kepada Tuhan. Ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, dikasih ilustrasi, aku datang kepada umat Israel, tapi Tuhan ngomong gini, tidak patut aku memberi roti itu kepada anjing. Saudara, bagaimana perempuan ini diperkatakan sebagai binatang anjing, saudara. Tapi ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dan dari meja tuannya. Ini perkataan perempuan. Berarti apa saudara? Meskipun kondisi dan keadaan mungkin kita direndahkan, ditolak Bapak Ibu Saudara, belum ada jawaban, seakan-akan Tuhan diam, kita direndahkan, kadang-kadang mungkin sudah nggak ada pertolongan, Bapak Ibu harus terus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Merendahkan hati, sebab firman-Nya berkata, orang yang rendah hati siap akan ditinggikan Tuhan. Orang yang rendah hati akan terus mencari Tuhan, tidak akan pernah jemu-jemu berdoa. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, inilah iman yang besar. Iman yang dimiliki perempuan ini yang bisa mengubah hidupnya. Nah, renungan singkat yang saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara mengajar kita, milikilah iman yang besar yang bisa mengubah hidupmu. Meskipun masalah banyak dan seakan-akan Tuhan diam, terus cari Tuhan, terus berteriak sama Tuhan. Jangan putus asa. Waktu kita mungkin ditolak, mungkin kita belum menemukan jawaban doa kita, terus rendahkan hati kepada Tuhan, terus cari Tuhan. Dengan merendahkan hati, aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan, aku di luar Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa. Lah, orang yang merendahkan hati di dalam sikapnya akan menemukan jawaban hidupnya dan Tuhan meninggikan. Maka Tuhan berkata, imanmu besar. Bapak Ibu Saudara, demikian hidupan Bapak Ibu hari-hari ini. Untuk mengubah hidupan kita dibutuhkan iman yang besar, dibutuhkan terus mencari Tuhan. Ekonomi boleh lesu, segala sesuatu boleh buruk, tetapi hati kita untuk mencari Tuhan tidak boleh lesu, tidak boleh krisis. Terus mencari Tuhan dengan perjuangan yang kuat sampai kita menemukan jawaban yang luar biasa, dan kita dipuji bahwa iman kita besar dan bisa mengubah hidup Bapak Ibu Saudara. Demikian renungan singkat yang sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengajak Bapak Ibu di mana Ibu berada untuk kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu dan kita berdoa. Terima kasih buat hari ini. Hamba sebagai hamba Allah berdoa bagi setiap pendengar di mana Ibu berada, supaya mereka memiliki iman yang besar untuk menghadapi setiap masalah yang mereka hadapi. Sehingga setiap ujian, persoalan yang mereka hadapi, mereka terus berseru, merendahkan hati untuk mencari Tuhan. Diberkati kesehatan mereka, pekerjaan, suami istri, anak menantu, segala hal yang baik dalam kehidupan mereka, Tuhan nyatakan semakin baik, semakin luar biasa. Memberkati seluruh jemaat Tuhan, Imam Acara di Surabaya dan Tulungagung. Diberkati juga Pak Pendeta Jim Song bersama dengan istri, dengan keluarga, dengan pelayanannya. Dengan semua apa yang dilakukan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan limpahkan dengan segala yang baik dalam kehidupan kami semuanya, biar kami semakin memiliki iman yang besar untuk mengalahkan masalah-masalah yang kami hadapi. Diberkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.